Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Jala Kusumawati. Biasa dipanggil Marisa dengan NIM 26050123140105 dari kelas Ocean KVC. Di sini saya ingin membuat video dari langkah-langkah data 2 teori gelombang konoidal untuk mengganti video yang sebelumnya. Jadi, yang pertama kita bisa menulis NIM terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah menulis, jadi kayak 26050123140105. Setelah itu kita ambil dua NIM terakhir, tetapi kita tambahin 0, 0,1 di depannya. Jadi eh, dua NIM terakhir saya kan 0,05. Jadi di sini 0,105. Setelah itu kita bisa ke data plus NIM, di mana rumusnya sama dengan dari data H ditambah NIM, data NIM, tapi kita kunci FN F4, setelah itu kita klik enter. Ah, di sini kan sudah mendapatkan hasilnya 3,605. Kita bisa drag ke bawah sampai di nilai D. Setelah itu kita bisa mencari rumus dari nilai H per D. Rumusnya sama dengan nilai H yang udah ditambah NIM, kita bagi nilai D yang udah ditambah NIM. Kita klik enter. Lalu di rumus ini tuh uh, dinilai T kurung buka G per D kurung tutup terus kuadrat 0,5 itu rumusnya sama dengan SQRT terus kurung buka nilai G 9,8 dibagi nilai D tambah NIM kurung tutup dikali nilai T. Mana T? T yang udah ditambah NIM. Sebentar, kita cocokin rumusnya terlebih dahulu. SQRT, kita klik enter coba. Oh, udah bener. Setelah itu kita bisa masuk ke interpolasi satu. Ini kita bisa konekin ke nilai tengahnya ini sama dengan, ya kita konekin aja. Oh ya, di sini kan eh, buat interpolasi grafik satu itu pakai grafik yang 2,15, di mana aku kan ini dapat 18,78. Jadi batas bawahnya itu 10, terus batas atasnya itu 20. Setelah itu ini panjangnya kita bisa nolin ya. Iya, panjangnya kita nol, lalu terus kita hitung dari 10 sampai 20 itu berapa senti menggunakan penggaris karena saya sudah menghitung mendapatkan 1,5. Itu kita ketahui. Lalu kita interpolasi aja dengan rumus sama dengan nilai X di- terus ditambah dikurang ya. Habis. Oh, ditambah kurung buka dua kali nilai B kurangi nilai A kurung tutup dibagi kurung buka nilai C dikurangi nilai A kurung tutupnya dua kali maaf terus dikali kurung buka nilai Z itu H8 H8 kurangi nilai batas bawahnya yang H ini. Setelah itu kita kurung tutup. Bentar, H plus. Oh, kita klik enter. Eh, di sini kan udah mendapatkan nilai interpolasinya itu 1,3173. Setelah itu kita bisa masuk ke interpolasi grafik satu. Di mana interpolasi grafik satu itu, bentar. Oh ya, kita tarik garis terlebih dahulu. Jadi batas bawahnya ini 0,
Terus kita kan narik garis ke arah yang 1,10 itu yang atas ini. 2,7. 4,7. Oh, ini batas tengahnya itu 2,3. Terus ini batas bawahnya itu 4,7. Nah, setelah itu kan K2-nya itu dapat batas bawahnya itu kan 1,10 pangkat min 1. Rumusnya sama dengan 1 kurangi kurung buka 10 pangkatin pangkat kurung buka eh kurung buka min 1 kurung tutup 2 kali. Coba 1 kurangi 10 pangkat kurung buka min 1. Nah, dapat 0,9. Setelah itu batas atasnya itu enggak, kok nggak bisa di klik. Sama dengan 1 dikurangi kurung buka 10 pangkat kurung buka min min 10. Kita kurung tutup 2 kali. 1 kurangi 10. Setelah itu kita kalikan. Setelah itu kita masuk ke nilai interpolasi lagi. Oh ya, di sini tuh dari batas tengahnya itu kan udah ditarik yang dari sini kan 1,3 ini. Jadi pas ditarik ke sini, bukan. Oh, pas ini udah ditarik semua, terus kan ditarik ke arah kiri. Buat yang ke K2 itu nilai batas tengahnya itu dapat 2,3, terus batas dari 1,10 pangkat minus 1 sampai 1,10 pangkat minus 10 itu 4,7. Setelah itu kita mau interpolasi sama dengan nilai X ditambah kurung buka 2 kali nilai B dikurangi nilai A kurung tutup dibagi kurung buka nilai C itu B16 kurangi nilai batas bawah kurung tutup 2 kali dikali kurung buka nilai Z itu C16. C16 dikurangi batas bawah dari atau nilai X. Kita kurang itu. Mbak. Oke, kita klik enter. Nah, di sini kan udah dapat nilainya 0,9489. Setelah itu kita mau ke interpolasi grafik kedua. Ya. Oh ya, di sini tuh kita tinggal ngonekin aja rumusnya. Setelah itu coba kita langsung cek bisa nggak ya? Ah, ini kan nilainya sama ya. Setelah itu kita mau nyari panjangnya. Batas bawahnya itu 0,9. Oh, interpolasi grafik 2 itu pakai yang grafik 2 atau gambar 2,16. Di mana nilai bentar K2. Ah, di mana nilainya itu yang batas atasnya itu dapat karena udah ditarik dari 1 min 10 itu jadi batasnya 4,4. Nah, karena di sini udah dapat batas bawah sama batas atasnya, kita mau interpolasi lagi sama dengan nilai X ditambah kurung buka 2 kali, nilai B kurangi nilai A kurung tutup dibagi kurung buka, nilai C itu E16, E16 dikurangi nilai batas bawah ini kurung tutup 2 kali dikali kurung buka nilai Z-nya ini tuh F17 F16 terus kurung kurangi nilai batas bawah atau nilai X kita kurung tutup setelah itu kita berikan di sini udah dapat nilainya 2,1531. Setelah itu kita mau ke interpolasi grafik kedua. Nah, karena dari kita tuh dari arah apa garisnya tuh dari kiri terus mau ke bawah. Nah, kalau ditarik ke bawah itu nilai L kuadrat H
bawahnya itu dapat batas bawahnya itu 100, batas atasnya itu 1000. Nggak ada sih. Terus ini panjangnya itu kita 0, karena, nah, oh ya, batas tengahnya itu 0,7, terus batas atasnya itu dapat dari pengukuran saya itu 4,1. Setelah itu kita mau interpolasi lagi. Sama dengan nilai X atau 100 ditambah kurung buka 2 kali, nilai B atau 0,7 dikurangi nilai batas bawahnya ini 0, kurung tutup, terus dibagi kurung buka, nilai apa C atau H16 dikurangi nilai 0 ini, kurung tutup 2 kali, terus dikali kurung buka, nilai dari Z. Z-nya itu 1000 berarti I16. Dikurangi nilai 100 ini atau nilai X, kita kurung tutup. Nah, itu kita klik enter. Nah, dari interpolasi itu kita mendapatkan nilainya 253,6585. Setelah itu kita mau nyari nilai L. Nyari nilai L-nya itu rumusnya apa ya? Aku lupa bentar. Hmm. Oh, kita pakai yang data pertama aja. Nanti kita jelasin. Oh ya, rumusnya itu sama dengan SQRT kurung buka I15 itu berarti dari interpolasi L kuadrat H dibagi D pangkat 3, terus dikali kurung buka E7 atau nilai D, terus kita pangkatin 3, kurung tutup dibagi E5 atau nilai H yang udah ditambah nih. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita mau masuk ke uji hasil sama oh ini bisa dikonekin aja sama dengan D per L itu kita konekin ke bentar. L. Bentar deh. Lihat ke ini tuh. Ini connect E7. Hmm, connect dari nilai L, eh, dari nilai D dibagi nilai L. Oke. Terus ini tuh connect dari ini. Oh ya. Oh ya, ini rumusnya sama dengan nilai D yang udah ditambah NIM, kita bagi dari nilai L yang udah kita hitung tadi. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kan memenuhi. Setelah itu kita mau nyari nilai H kurung buka L kuadrat, kurung tutup, dibagi D pangkat 3. Itu kan karena kita udah nyari, kita konekin aja. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kan udah memenuhi semua. Kalau misal belum memenuhi, berarti ada rumus yang salah ataupun salah memasukkan nilai angkanya. Setelah itu kita ke C. C itu rumusnya I18 dibagi E6 sama dengan I18 dibagi E6. Atau dari eh 18 itu dari nilai L, terus dibagi nilai T yang udah ditambah NIM. Nah, itu kita klik ya. Lalu kita ke interpolasi grafik ketiga. Di mana interpolasi ini itu grafik ketiga berarti pakai gambar yang 2,17. Nilai L kuadratnya ini tuh batas atasnya itu 100, terus batas bawahnya itu 500. Oh ya, ini kok kenapa dapat batas bawahnya 100 sama batas atasnya 500? Karena dari pejumlahan 253 ini ya. Selesai. Nantinya 253 ini. Itu. Jadi kan di gambar 2,17 itu 253 tuh antara
100 sampai 500. Setelah itu ini panjangnya 0. Terus dari 100 sampai 500 itu dari penjumlahan saya itu 2,4. Lalu kita klik enter. Lalu kita masuk ke interpolasi lagi sama dengan nilai X atau 0 ditambah kurung buka 2 kali, nilai B dikurangi nilai A atau 100 ini, kurung tutup dibagi kurung buka, nilai C itu atau B23 kurangi nilai batas bawahnya ini, kita kurung tutup 2 kali, lalu kita kali kurung buka nilai Z atau C, C berapa ya? 23 kurangi dari batas bawahnya ini yang 0, kita kurung tutup. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kan udah dapat 0,9219 atau kalau dibuletin itu jadi 0,9. Lalu kita bisa narik dari 100 ke 500 itu kita kasih titik di 0,9. Setelah itu karena kita mau nyari nilai YC sama YT, kita arahnya itu ke kanan dari grafiknya. Setelah itu kan bentar data. Oh iya, setelah itu tuh ini dulu deh. Maaf, salah. Setelah itu ini dapat 0,0 terus 0, batas bawah batas setengahnya 0,4 terus sama 1 di mana batas bawahnya itu 0,80 terus batas atasnya itu 0,85. Ah, kenapa kita tahu dari 0,4 ini itu karena dari tarik garisnya yang tadi dari bawah terus ke samping kanan. Terus kan dapat batas bawahnya itu 0,8 sama batas atasnya itu 0,85. Lalu kita hitung dari 0,8 itu ke garis yang tadi udah ditarik garis itu dapat berapa? Jadinya dapat 0,4. Lalu satu ini itu dari eh, nih panjangnya dari 0,8 sampai 0,85. Lalu kita mau interpolasi lagi sama dengan nilai X dikurangi, bukan dikurangi, ditambah, kurung buka 2 kali, nilai B atau 0,4 kurangi nilai 0 atau nilai X, nilai A, kita kurung tutup, dibagi. Nilai C itu kurung buka, nilai C itu B29, lalu kurangi nilai 0 atau nilai A, kita kurung tutup 2 kali, lalu kita kali, kurung buka, nilai Z atau C29 dikurangi nilai dari batas bawah atau 0,8 ini. Lalu kita kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, udah dapat nih buat uh, nilai rata-rata atau yang udah diinterpolasinya ini. Dapatnya 0,82. Setelah itu kita mau ke rumus, uh, bukan ke rumus, ke nilai YC sama YT-nya. Rumusnya, sebentar. Ini kita copy aja. Rumusnya itu kurung buka C28 atau nilai yang udah kita interpolasi tadi di YC dan YT dikali nilai H plus data nilai H yang didapatkan dari data plus name kurung tutup ditambah nilai D yang udah ditambah name juga. Setelah itu kita bisa enter. Lalu nilai YT itu rumusnya hampir mirip. Jadi kita eh ya, kurung buka 2 kali. C28 atau yang udah tadi diinterpolasi atau nilai YC dan YT-nya dikurangi 1 dikali nilai dari H atau data yang udah ditambah NIM lalu kurung tutup ditambah E7 atau nilai D yang udah ditambah NIM. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu karena di data 2 teori gelombang konoidal kita udah selesai, kita bisa melanjutkan dari data kita harus udah mengisi dari data pertama sama data ketiga. Lalu kita bisa masuk ke nilai atau sheet hasil perhitungan di mana ini tuh tinggal kita konekin aja sama dengan nilai H ber D. Kita konekin yang ini, kita
klik enter. Lalu nilai T kurung buka G per D kurung tutup di pangkat 05 itu kita bisa konekin ke sini. Lalu kita klik enter. Lalu nilai K kuadrat ini kita bisa konekin ke sini. Lalu kita klik enter. Terus L kuadrat H plus D3 itu kita konekinnya sini. Lalu nilai L sama dengan kita konekin di nilai L yang ini. Nilai C kita konekin ke ini. Kita enter. Terus nilai YC YT-nya itu kita konekin yang ini. Ini buat YC-nya. Terus buat YT. Nah, di sini kan dari hasil perhitungan data kedua kan udah selesai. Setelah itu kita bisa nyelesain juga di hasil perhitungan data satu sama data 3. Karena buat hasil perhitungan teori gelombang konoidal kita udah selesai, selanjutnya kita bisa masuk ke Excel teori gelombang Stokes. Uh, ini lanjutan dari Excel teori gelombang konoidal yang tadi. Setelah itu kita mau masuk ke teori teori Stokes di mana saya di sini mengerjakannya itu data kedua karena data pertama telah dikerjakan pada saat praktikum. Sa- Yang pertama kita bisa menulis dari NIM kita terlebih dahulu. Kayak di sini 26 05 01 23 14 01 05. Setelah itu kita bisa klik enter. Kita tambahin lagi dua NIM terakhir, tapi sebelum dua NIM terakhir itu kita nambahin 0,1. Jadi 0,105. Setelah itu kita bisa masuk ke data plus NIM ini. Rumusnya sama dengan data ini ditambah data ini, lalu kita kunci FNF4. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita bisa tinggal tarik saja. Nah, lah, di sini kan udah dapat nilai H plus data plus NIM-nya yang udah kita kunci, nilai D sama nilai L. Setelah itu kan kita mau nyari nilai D per L. Rumusnya sama dengan nilai D yang udah ditambah NIM dibagi nilai L yang udah ditambah NIM, lalu kita klik enter. Setelah itu nilai C. Nilai C itu rumusnya L per T. Nah, itu L yang udah ditambah NIM. Bukan. Nilai L tuh rumusnya words. Oh, kita copy pakai yang depan aja, tapi nanti kita jelasin. Oh, rumusnya itu SQRT kurung buka dua kali atau B12 itu nilai G atau 9,8 dikali C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM. Terus kita bagi kurung buka 2 dikali PI kurung buka tutup kurung tutup 3 kali, 2 kali. Lalu kita kali dan kita kalikan eh, lalu kita kali dengan E23 atau nilai tan 2πd per L yang dinilai tengahnya. Setelah itu kita kurung tutup. Setelah itu kita klik enter aja. Hmm. Terus nilai T itu oh benar, berarti nilai L nilai T itu sama dengan nilai L dibagi nilai C. Lalu kita klik enter. Nah, ini 0. Oh.
Iya, karena kan eh, kenapa masih ini nol? Karena kan di si interpolasinya gitu kita belum apa namanya? Belum ngelaksanain atau belum kita buat. Setelah itu kita mau ke interpolasi D per L sama dengan nilai D per L tuh kita tinggal konekin ke ini. Lalu ini tuh kita pakai buku SPM. Tetapi karena saya lupa meletakkan buku SPM-nya di laptop di mana, dan saya sudah pernah membuat, jadi kita pakai batas atas sama batas bawah yang udah saya temukan aja. Saya itu batas bawahnya itu 0, ini batas atasnya, maaf, 0,1013. Setelah itu kita batas bawahnya 0,1003. Setelah itu kita isi batas bawahnya cos 2 pi d per L. Itu hasilnya 1,2053. Setelah itu batas atasnya itu 1,2096. Terus sin 2 pi d per L itu 0,6729. Ya, saya itu batas eh, bawahnya itu 0,6805. Ini batas atas ya. Terus ini batas bawahnya cos 4 pi d per L itu 1,906. Terus batas atasnya itu 1,926. Lalu tan 2 pi d per L-nya itu batas bawahnya itu 0,5582. Lalu kita klik enter. Terus batas atasnya itu 0,5626. Setelah itu sin 4 pi d per L itu 1,622. Enter. Lalu ini tuh 1,646. Batas atasnya 646. Lalu kita bisa dimulai dari interpolasi cos 2 pi d per L. Rumusnya sama dengan nilai X atau nilai 1,2053 ditambah kurung buka 2 kali nilai B yang ini dikurangi, kurangi deh, nilai dari 0,1003 atau nilai A, kurung tutup, terus kita bagi kurung buka, nilai C atau 0,1013 dikurangi nilai B, kurung tutup 2 kali, lalu kita kali mana kali? Kurung buka, nilai Z atau 1,2096 dikurangi nilai X. Aduh nih. Nah, atau 12053. Setelah itu kita bisa klik enter. Nah, di sini juga rumusnya masih sama, tetapi yang beda cuma di nilai Z sama X-nya. Rumusnya sama dengan nilai X ini ditambah kurung buka 2 kali, nilai B ini atau 0,1009 kurangi 0,1003 atau nilai A dibagi kurung buka nilai C atau 0,1013 dikurangi 0,1003 kurung tutup 2 kali. Lalu kita kali kurung buka nilai Z-nya itu pakai yang ini atau 0,6805 kurangi 0,6729. Lalu kita kurung tutup, kita klik ya. Nah, di sini udah mendapatkan nilai interpolasi dari cos 2 pi d per L sama sin 2 pi d per L. Setelah itu kita ngelanjutin cari nilai interpolasi dari cos 4 pi d per L, tan 2 pi d per L, sama sin 4 pi d per L. Rumusnya ini 1,906 ditambah kurung buka 2 kali nilai 0,1004
ke 1009 dikurangi 0,1003 di kurung tutup dibagi kurung buka 0,1013 kurangi 0,1003 kurung tutup dua kali lalu kita kali kurung buka nilai X nilai Z-nya itu 1,926 kurangi nilai X-nya itu 1,906 kita kurung tutup lalu kita klik enter. Ah, di sini kan udah mendapatkan nilai cos 4 pi per L. Setelah itu kita cari nilai yang tan 2 pi per L. Sama dengan nilai X yang 0,5582 ditambah, ditambah ya, kurung buka dua kali, nilai B yang ini atau 0,1009 dikurangi 0,1003 atau nilai A kurung tutup dibagi kurung buka nilai C atau 0,1013 dikurangi nilai A atau 0,1003 kurung tutup dua kali lalu kita kalikan kurung buka nilai Z-nya itu 0,5626 kurangi eh kurangi 0,5582. Setelah itu kita kurung tutup, kita scan. Sebentar. Lalu, sin 4 pi per L-nya itu rumusnya sama dengan nilai X ini atau 1,622 ditambah kurung buka dua kali kurangi nilai B 0,1009 dikurangi 0,1003 kurung tutup dibagi kurung buka nilai C atau 0,1013 dikurangi 0,1003 kurung tutup dua kali lalu kita kali kurung buka nilai Z-nya atau 1,646 kurangi nilai X atau 1,622 kita kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, di sini kan tadi kan nilainya di C itu 0 sama nilai T-nya itu nggak muncul, Kak. Nah kan di sini interpolasinya uh, belum dimulai. Setelah itu kan karena kita udah ngisi interpolasinya, jadi nilai C sama nilai T-nya itu udah muncul. Setelah itu kita mau menghitung elevasi, di mana rumus elevasi ini itu sebentar kayak yang close anchor. Rumusnya itu C7 atau nilai H yang udah ditambah NIM sama dengan kurung buka nilai H yang ditambah NIM tapi kita kunci semua dibagi dua kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka B28 atau dari nilai negatif 90-nya. Lalu kita lalu kita kurung tutup dua kali. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini karena kita udah ngunci nilai hanya itu, kita bisa langsung drag ke samping kanan sampai ke derajat 450. Setelah itu kita mau ke yang eh, kedua, data kedua. Itu rumusnya lebih panjang, kita copy aja. Ah, nilainya itu dari B29 sendiri itu, oh dari nilai yang pertama tadi yang udah kita cari atau dari nilai negatif 90 tapi di data yang pertama. Setelah itu ditambah, kurung buka dua kali, PI, kurung buka tutup, dikali C7 atau nilai H yang udah ditambah NIM, lalu kita kunci semua, dipangkatin dua, setelah itu kita kurung tutup dua kali, dibagi kurung buka 8 dikali
C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM, kita kunci semua, terus kurung tutup 2 kali, dikali kurung buka B23 atau nilai dari interpolasi cos 2 pi d per L, lalu kita kurung tutup 2 kali, dikali, eh, maaf, salah. Benar B23 ini dari interpolasi 2 pi d per L, dibagi kurung buka, C23 atau nilai interpolasi sin 2 pi d per L, kita kunci semua, lalu kita pangkatin 3. Terus kurung tutup 2 kali, terus kali kurung buka 2 ditambah D23 atau nilai interpolasi cos 4 pi d per L, kita kunci semua, kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali H40 atau bentar, H40 itu nilai kosongan. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini karena tadi udah pada di drag, bukan di drag, udah pada dikunci nilai-nilainya, kita bisa langsung drag ke kanan aja. Rumusnya, nilainya itu uh, udah apa ya namanya? Udah muncul semua dari sudut negatif 90 sampai sudut 450. Lalu kita bisa ke profil orde pertama atau nilai max-nya. Sama dengan max, kurung buka, karena ini di profil orde 1 atau data yang pertama, kita tarik dari 0,000 sampai 0,00 lagi. Kita klik kurung tutup, kita klik enter. Lalu di lembah juga, tapi di lembah perbedaannya itu minimum. Kalau kita kurung buka, setelah itu kita tarik sampai. Lalu kita mau ke nilai Z, kurung buka Z plus D, kurung tutup, bagi L. Rumusnya itu ini. Ini sama nggak? B34, B34, oke. Hampir sama sih. Lalu, ini itu rumusnya tadi. Nah, itu didapatkan dari kurung buka B34 atau nilai maksnya sendiri dari titik puncak, bukan titik puncak, dari puncaknya, ditambah C8 atau nilai D yang udah ditambah NIM, kurung tutup dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu di sini kita mau interpolasi, kita tinggal konekin aja dari sini. Setelah itu kita klik enter. Karena ini juga pakainya buku SPM, karena SPM-nya aku lupa letakkan di bagian yang mana di laptop, jadi kita pakai dari perhitungan yang udah aku cari 0, batas atasnya itu 0,1111. Karena di nilai interpolasinya itu 0,1114. Saya itu batas atasnya itu 0,1120. Saya itu enter. Lalu kita ke cos 2pi kurung buka Z plus D kurung tutup dibagi L. Itu batas atasnya itu batas atas. Batas bawahnya itu 1,2537. 2537. Lalu batas atasnya itu 1,2580. Hmm. Di sini kita mau menginterpolasi sama dengan nilai X atau 1,2537 ditambah kurung buka 2 kali. Lalu kita nilai B ini atau 0,1114 dikurangi nilai X atau 0,1111 kurung tutup dibagi kurung buka nilai
C atau 0,1120 kurangi nilai A atau 0,1111 kurung tutup, terus kurung tutup dua kali, lalu kita kalikan lagi, kurung buka nilai Z atau 1,2580 kurangi nilai X atau 1,2537 kurung tutup, lalu kita kalikan. Nah, di sini udah mendapatkan nilai dari interpolasinya. Mendapatkan 1,2554. Setelah itu kita bisa ke nilai lembah ini. Rumusnya tadi kita rumusnya itu dari E34 atau dari nilai minimum itu sendiri. Kurung buka nilai E34 atau nilai dari minimumnya atau dari minimum lembahnya ditambah C8 atau dari nilai kedalaman yang udah ditambah NIM kurung tutup dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita mau masuk ke interpolasi. Nilai tengahnya itu kita konekin dari ini. Z plus D per L itu sama aja kayak nilai D per L. Itu kita klik enter. Lalu kita batas atasnya itu 0,09098. Lalu batas bawahnya itu 0,08991. 0,8991. Kalau sampingnya itu batas bawahnya itu 1,1639. Lalu batas bawahnya itu, batas atasnya itu 1,1679. Pakai interpolasi lagi. Sama dengan nilai X ini, atau 1,1639 ditambah kurung buka dua kali, nilai B atau 0,0904 dikurangi nilai A atau 0,0899 kurung tutup dibagi kurung buka nilai C ini atau 0,0909 dikurangi nilai A atau 0,0899 kita kurung tutup dua kali. Lalu kita kalikan kurung buka nilai Z atau 1,1679 dikurangi nilai X atau 1,1639 kita kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, di sini udah mendapatkan nilai 1, nilai interpolasinya yaitu 1,1658. Setelah itu kita bisa masuk ke kecepatan U atau orde yang pertama. Karena aku rumusnya nggak hafal, kita pakai data yang udah ada rumusnya. Rumusnya itu hampir sama ya. Lalu kita dimulai dari UC1-nya terlebih dahulu. Eh, kita rumusnya itu kurung buka, kurung buka dua kali, PI, kurung buka tutup, dikali C7 atau nilai H yang udah ditambah NIM, kurung tutup, dibagi B17 atau nilai T, kurung tutup, dikali kurung buka B39 atau nilai interpolasi cos 2 pi d per L yang di puncak ini. Setelah itu ditambah C23 atau nilai dari sin 2 pi d per L kurung tutup dikali cos dikali kurung buka radians kurung buka C28. Karena di titik puncak itu eh, karena titik puncaknya itu di nilai derajat yang 0. Jadi kita pakai yang itu. Terus kita kurung tutup dua kali. Setelah itu kita klik enter. Lalu nilai UT 1 sama dengan
Nah, rumusnya itu kita salin. Ini ya. Itu rumusnya masih sama kayak yang tadi. Itu eh, sama dengan kurung buka dua kali PI kurung buka tutup dikali C7 atau nilai H yang udah ditambah NIM, terus kurung tutup dibagi B17 atau nilai T, kurung tutup dikali kurung buka E39. E39 itu interpolasi 2 pt per L-nya dari lembah atau nilai minimumnya. Terus kurung tutup dikali cos, kurung buka, radians, kurung buka, E28. E28 itu, oh iya, di sini kan karena nyari nilainya lembah, jadi pakainya nilainya minimum. Karena 180 itu data pertama, itu yang paling kecil atau negatifnya. Setelah itu kita kurung tutup dua kali, kita klik. Nah, di sini udah dapat kecepatan orde pertama dari UC1 sama UT1. Setelah itu, kita bisa masuk ke profil orde kedua. Rumusnya masih sama, sama dengan max, kurung buka, tapi ini kan profil kedua, jadi kita pakai data yang kedua. Setelah itu kita tarik garis dari nol, dari negatif derajat negatif 90 sampai 450. Nah, itu kita kurun tutup lagi, lalu kita klik enter. Hmm. Lalu di lembah juga sama, sama dengan min, kurung buka, ini sama, cuma perbedaannya tuh di min sama di max-nya doang. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita mau nyari nilai Y plus T per L-nya itu rumusnya B48 atau dari nilai max yang profil orde kedua ditambah C8 atau nilai T yang udah ditambah NIM kurung tutup dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM. Setelah itu kita klik enter. Lalu lalu kita mau ke Z plus T per L-nya di lembah. Rumusnya itu masih sama. Eh, rumusnya itu sama dengan kurung buka E48 atau nilai minimumnya di orde kedua atau minimumnya lembah ditambah C8 atau nilai D per D yang udah ditambah NIM, lalu kita kurung tutup dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu di sini kita mau nyari interpolasinya. Ini kita tinggal konekin pakai yang ini. Lalu sini juga sama, konekin sama yang eh, di lembahnya. Lalu kita ini pakai buku SPM lagi. Tapi karena aku udah nyari itu, oh oh ya, karena di sini itu kan aku dapat 0, yang di puncak 0,1141. Di buku SPM itu juga udah nilainya juga udah itu, jadi kita nggak usah interpolasi, tapi kita langsung nyari nilai cos 4 pt per L-nya aja. Ini nilainya itu 2,236. Hmm. Lalu kita nyari interpolasi di lembahnya aja. Ini tuh batas atas, batas bawahnya itu 0,09 205 205. Lalu nilai batas atasnya itu 0,09 09311. Lalu, hmm. Batas bawahnya cos 4 pt per L itu 1,747747.
Kita klik enter. Ini 1,766. Nah, kita klik enter. Ah, apa namanya ya? Hmm, oh, kita mau interpolasi sama dengan nilai X atau 1,747 ditambah kurung buka dua kali nilai B atau 0,0930 kurangi nilai A atau 0,0920 kurung tutup dibagi kurung buka nilai C atau 0,0931 kurangi nilai A atau 0,0920 kurung tutup dua kali, lalu kita kali kurung buka nilai Z atau 1,766 kurangi nilai X atau 1,747 kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, di sini udah mendapatkan nilainya yaitu 1,7654. Lalu kita bisa ke kecepatan U, tapi ke orde yang kedua. Rumusnya, eh, 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 apa ini namanya? Oh, Ctrl V. Ini tuh rumusnya B34 itu, eh, B43 ya Allah maaf. B43 itu dari nilai UC1 di titik puncak ditambah kurung buka 3/4 kurung tutup dikali kurung buka 3 kali PI kurung buka tutup dikali C7 atau nilai dari H yang udah ditambah NIM dikurung tutup dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah NIM kurung tutup dipangkat 2 kurung tutup lagi dikali B16. B16 itu nilai C. Lalu kita kali kurung buka B53 itu nilai interpolasi yang di 24 pi per L atau di nilai orde keduanya, tapi di titik puncak. Setelah itu 53 itu kurung dibagi kurung buka C23 atau nilai interpolasi sin 2 pi per L, terus kita pangkatin 4 kurung tutup 2 kali, lalu kali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali C28. C28 itu nilai yang titik puncaknya itu. Jadi sudut 0. Terus kurung tutup 2 kali. Lalu kita klik enter. Lalu kita bisa ke cari nilai UT 2. Itu rumusnya lebih dikit daripada. E43 atau nilai UT1 ditambah kurung buka 3/4 kurung tutup dikali kurung buka 3 kali PI kurung buka tutup dikali C7 atau nilai H yang udah ditambah NIM kurung tutup dibagi C9 atau L yang udah ditambah NIM lalu kurung tutup kita pangkatin 2 kurung tutup lagi kali B16 atau nilai C kali kurung buka E53 atau nilai interpolasi di cos 4 pi per L di bagian lembah di orde kedua lembah lalu kita dibagi kurung buka C23 atau nilai sin 2 pi per L-nya dipangkatin 4 kurung tutup 2 kali dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali E28. E28 itu nilai bukan titik enggak. Kayak yang lebih banyak minusnya apa ya? Eh
yaitu yang kayak rendahnya, lembahnya. Setelah itu kita keruntut dua kali, setelah itu kita klik. Setelah itu kita mau ke kecepatan transport massa, ke UYC dan UYT. Rumusnya itu, rumusnya itu sama dengan satu, dua, tiga. Oh, sama dengan kurung buka tiga kali, PI, kurung buka tutup, dikali C7 atau nilai H yang udah ditambah NIM, lalu kurung tutup, dibagi C9 atau L yang udah ditambah NIM, kurung tutup lagi, dipangkat 2 kurung tutup, dikali B16 atau nilai C yang dibagi 2 lalu kita kurung tutup, dikali kurung buka, B53 atau nilai interpolasi di puncak yang cos 4 pt per L dibagi kurung buka C23 atau nilai sin 2 pt per L dipangkatin 2 kurung tutup 2 kali. Lalu kita klik enter. Lalu nilai UYT. UYT itu rumusnya Ctrl C. Bentar, bentar. Rumusnya itu sama dengan kurung buka tiga kali PI kurung buka tutup dikali C7 atau nilai H ditambah NIM dibagi C9 kurung tutup dipangkatin 2 kurung tutup lagi dikali kurung buka B16 atau nilai C yang dibagi 2 kurung tutup dikali L53 atau nilai interpolasi cos 4 pi per L di bagian lembah orde 2. Lalu kita eh, bagi C23 atau nilai sin 2 pi per L-nya dipangkatin 2. Setelah itu kita klik setelah itu kurung tutup 2 kali lalu kita bisa klik enter. Nah, di sini udah ketemu nilai dari UYC sama UYT-nya. Setelah itu kita nyari nilai Z. Z kan rumusnya itu uh, B34 itu sama dengan B34 atau nilai di nilai Z itu sama aja kayak nilai max di profil orde pertama. Setelah itu. Nilai P1 ini mesti rumusnya panjang, jadi kita cari. Nah, Ctrl C. Rumusnya itu sama dengan B13 itu nilai rho, iya, nilai rho dikali nilai G, kurung tutup, dikali nilai H, terus dikurangi, bukan dikurang, dibagi 2 kurung tutup, dikali, kurung buka, B39 atau nilai interpolasi di cos 2 pi D per L di bagian profil orde pertama, lalu dibagi B23 atau sin 2 pi D, cos 2 pi D per L. Terus kurung tutup, dikali cos, kurung buka, radians, kurung buka, C28. C28 itu di bagian sudut 0 atau sudut yang paling di titik puncaknya yang paling positif. Setelah itu kurung tutup 2 kali, dikurangi, kurung buka, B13 atau nilai P-nya lagi, bukan P, nilai rho-nya, dikali nilai G atau B12, dikali B63. B63 itu atau nilai Z di yang Z maksimumnya. Setelah itu kita klik enter.
Lalu di P2 itu rumusnya juga banyak. Kita itu aja. Kontrol C. Nah, rumusnya itu kurung buka 3/8 kurung tutup dikali B13 atau nilai rho-nya dikali nilai G atau B12 kurung tutup dikali kurung buka 2 kali PI kurung buka tutup dikali kurung buka C7 dipangkatin atau C7-nya itu nilai H yang udah ditambah nim. Lalu kurung tutup 2 kali dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah nim. Kurung tutup dikali kurung buka E23 di apa namanya? Dibagi kurung buka C23 dipangkatin 2 atau nilai C23 itu ini nilai eh, interpolasi yang di sin 2 pi d per L kurung tutup 2 kali dikali kurung buka P53 itu 53 mana? Oh, atau nilai interpolasi di cos 4 pi d per L. Setelah itu kurung buka dibagi kurung buka C23 atau nilai sin 2 pi d per L. Kita pangkatin lagi 2 kurung tutup 2 kali kurangi kurung buka 1 dibagi 3 kurung tutup 2 kali dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali C28 kurung bentar 1, 2, 3 kurung tutup 3 kali kurangi kurung buka 2 kali 1 dibagi 8 kurung tutup dikali B13 atau nilai rho-nya dikali B12 atau nilai G kurung tutup dikali kurung buka 2 kali PI kurung buka tutup dikali kurung buka C7 atau nilai H yang udah ditambah nim lalu kita pangkatin 2 kurung tutup 2 kali dibagi C9 atau nilai L yang udah ditambah nim kurung tutup dikali kurung buka E23 E23 itu atau nilai tan 2 pi d per L-nya terus dibagi kurung buka C23 atau nilai sin 2 pi d per L kita pangkat 2 kurung tutup 2 kali dikali B53 B53 itu ini atau nilai interpolasi di cos 4 pi d per L di titik puncak profil orde kedua dikurangi 1 kurung tutup 2 kali setelah itu kita kelihatan lalu P total itu rumusnya sama dengan nilai P1 di B64 ditambah nilai P2 atau di B65 lalu kita klik enter. Setelah itu kita mau masuk ke perhitungan energi. Ctrl C. Rumusnya itu sama dengan kurung buka B13 itu atau nilai rho dikali nilai G atau B12 dikali kurung buka C7 atau nilai H yang udah ditambah nim kita pangkatkan 2 kurung tutup dikali C9 atau nilai L yang udah ditambah nim dibagi 8 terus kita kurung tutup kita bisa keluar. Ah, di sini kan kita udah namanya apa ya? Udah dapat dari nilai yang dari data plus name, terus ke nilai D per L, lalu kita nyari nilai C, nilai T, lalu kita nyari interpolasi dari cos 2 pi D per L, sin 2 pi D per L, cos 4 pi D per L, tan 2 pi D per L, sama sin 4 pi D per L. Lalu kita menghitung elevasi di sudut negatif 90 sampai sudut 450 dari profil orde pertama sampai profil orde kedua.
Lalu kita nyari nilai titik puncak sama titik lembahnya di profil ordo pertama sama profil ordo kedua. Lalu kita nyari nilai kecepatan transfer massa, UYC sama UYT. Lalu kita nyari tekanan atau di puncak gelombang, nyari nilai Z, P1, P2 sama nilai P total. Sama terakhir kita nyari nilai dari energi atau E. Setelah itu kita bisa masuk ke hasil. Oh, ini kita habis. Maaf, ini lupa belum gue hapus. Biar dari awal elevasi itu kita tinggal ngopi aja deh. Kita copy, Ctrl C, lalu kita ke hasil. Eh, hah, bentar-bentar. Oh, ininya kehapus juga berarti. Benar-benar. Nah, kita Ctrl C, kita ke hasil itu, kita Ctrl V. Nah, di sini kan cara mudahnya itu, tapi kalau mau dimasukin satu-satu kayak kita konekin ke sini itu boleh. Saya itu kita konekin dari nilai DL. Itu nilai D per L tuh itu pakainya yang ini. Kalau kita enter, nilai C itu konekin ke mana? Nilai C, nilai C, nilai C, nilai C. Itu data pertama. Nilai C yang ini. Hmm, enter. Lalu nilai T kita konekin ke data kedua di sini atau B17. Lalu UC1 atau kecepatan transfer di order pertama itu UC1 itu sini atau nilai B43. Lalu kita ke UT1 itu UT1 itu ini E E43 lalu kita ke UC2 atau ke profil kecepatan orde yang kedua UC2 lah rumusnya bukan rumus konekinya di B57 lah kita ke enter lalu UT2 itu sama dengan kita konekin ke UT2 ini lalu kita klik enter lalu UYC ini itu kita konekin sama dengan connect OYC ini kecepatan transfer massa yang OYC atau di B60 saat itu kita klik lalu UYT-nya itu sama dengan kita konekin ke E60 lalu kita tekan. Lalu P1 konekin di sini. Ah, tadi P1 kan? Iya. Setelah itu P2 kita konekin di ini. Atau B65. Lalu P ini tuh P total kita konekin tuh di B66. Lalu nilai E atau energi kita konekin di sini. Kita klik enter. Nah, karena karena tadi aku ngelaksanainnya data kedua, jadi aku masukin hasilnya juga di data kedua. Setelah itu bisa ngelengkapin juga di data yang pertama eh, sama data yang ketiga. Nah, nah, lalu bisa dimasukin nilai-nilainya itu ke hasil data yang pertama, masukin yang data yang pertama, terus data ketiga, masukin ke data yang ketiga. Setelah itu kita membuat grafik. Which, kok gini? Bukan deh. Lalu kita ini copy, lalu ke insert, ke chart, ke scatter with smooth line. Which, emang iya gini ya. Terus kita tambahin axis style, tambahin chart style, tambahin
Cards, tambahin legend, lalu, nah, nah, yang biru itu, Aerie, yang orange itu Stokes. Lalu kita ke chart design, select data, yang biru itu Aerie. Kita oke. Lalu yang kedua itu Stokes. Stokes. Eh, Stokes. Lalu kita oke. Klik oke. Bener nggak? Biru itu Aerie, orange itu Stokes. Lalu, oh, ternyata nggak pakai axis style. Terus chart style-nya itu namanya Pak, grafik Aerie versus Stokes. Eh. Grafik, eh, grafik Aerie versus Stokes. Terus karena aku ngerjainnya di data 2, jadi data 2. Lalu kita klik enter. Bukan klik enter ya. Buat nama Marisa, Jara, Rusunawat, underscore, name, 26050123140105. Lalu kelas Oceanography, Oceanography. Oh, kenapa ininya digeser? Aduh, 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 aduh. Ini kita besarin. Ada yang jebol. Oh, bo- lalu ini. Oh, eh, eh. Oh ya, ini itu kita ganti Times New Roman. Lalu ukuran 14 nggak apa-apa. Setelah itu ke grafik Airy versus Stokes data 2 itu kita bold. Setelah itu kan karena aku udah ngelaksanain dari pengolahan data di data kedua, lalu kita ke hasil dan ke grafik. Jadi langkah buat tutor kali ini udah selesai. Makasih, maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan rumus. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.